Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan materi tentang metabolisme. Materi metabolisme yang akan saya bahas yang pertama adalah enzim. Enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator. Fungsi dari enzim sendiri adalah berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme sel. Maksudnya adalah senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Jadi, dapat dikatakan bahwa enzim dapat mengatur kecepatan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Kedua, struktur. Struktur enzim terdiri dari beberapa komponen. Penyusun utama suatu enzim adalah apoenzim atau protein berfungsi dengan baik. Enzim memerlukan komponen lain yang disebut kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, kofaktor dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, gugus prostetik, kedua, koenzim, dan ketiga, ion-ion anorganik. Ketiga, sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat, yaitu sifat enzim yang pertama adalah biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, mudah rusak akibat suhu panas karena protein penyusun enzim memiliki sifat termolabil atau peka terhadap suhu panas. Ketiga, enzim mampu bekerja dengan bantuan kofaktor atau non-protein. Keempat, sifat enzim yang terakhir yaitu bekerja pada bagian yang spesifik. Enzim akan berikatan dengan substrat yang mampu mengikat sisi aktif enzim. Kelima, dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Contohnya, enzim amilase dan maltase. Materi selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme, yaitu molekul-molekul kecil dibangun menjadi molekul yang lebih besar. Proses katabolisme. Yang pertama, glikosis adalah proses katabolisme yang sangat penting karena merupakan proses yang memecah gula, misalnya glukosa menjadi pirufat, bersama dengan produksi ATP dan NADH. Kedua, siklus asam sitrat, juga dikenal dengan siklus Krebs. Siklus asam sitrat menggunakan beberapa produk glikolisis untuk produksi energi lebih lanjut, dimulai dengan molekul pirufat. Sekali lagi, enzim memainkan peran kunci dalam memanipulasi molekul pirufat ini dengan mengikatnya dengan molekul lain untuk melepaskan energi dengan cara terkontrol dan melanggengkan siklus. Ketiga, diaminasi oksidatif. Ketika datangnya untuk memecah protein dan asam amino dan mengakses energi di dalamnya, proses yang kurang dikenal disebut diaminasi oksidatif diperlukan. Protein biasanya dipecah dan digunakan sebagai substrat untuk pengembangan molekul lebih lanjut atau yang disebut proses anabolik. Namun, ketika ada kekurangan karbohidrat atau sumber energi normal, tubuh akan mulai memecah protein menjadi asam amino. Mereka melalui proses yang disebut proteolisis. Selanjutnya, pemecah lemak atau lipolisis. Memecah simpanan lemak trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa adalah cara lain untuk menghasilkan energi. Trigliserida terdiri dari tulang punggung glikol, 3 ekor asam lemak, dan 3 ikatan ester yang menghubungkan 2 komponen sebelumnya.
3. Ikatan ester harus diputuskan untuk melepaskan energinya, yang dilakukan melalui reaksi hidrolisis. Pemecahan jaringan otot. Di pagi hari, setelah periode panjang tanpa asupan nutrisi, tubuh mungkin mulai mengkatalis jaringan otot karena kurang proses anabolik yang dibutuhkan untuk membangun lebih banyak jaringan otot. Ini membuktikan jelas kedengarannya berlawanan dengan intuisi, tetapi transformasi jaringan menjadi energi ini sebagai tanggapan terhadap tidak menyediakan energi dasar yang cukup, baik dari sumber protein atau karbohidrat ke tubuh. Kedua, hormon-hormon katabolisme. Pertama, kortisol. Kedua, sitokin. Ketiga, glukagon. Keempat, adrenalin. Dan ketiga, penyebab katabolisme berjalan lambat. Seperti yang ada di presentasi, pertama, kurang beraktivitas, kurangnya kalori, kurangnya tidur, stres, konsumsi obat-obatan tertentu. 4. Tahap-tahap katabolisme. Yang pertama adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat. 4. Rantai transport elektron. Yang terakhir, anabolisme. Anabolisme ini ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana. Senyawa organik sederhana tersebut menjadi senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasanya disebut juga dengan senyawa makromolekul. Dengan menggunakan energi cahaya ataupun juga energi kimia, di dalam proses tersebut energi yang diperlukan itu tidak hilang, tetapi justru tersimpan di dalam sebuah bentuk ikatan-ikatan kimia di senyawa kompleks yang terbentuk. Adapun ciri dari anabolisme diantaranya sebagai berikut. Pertama, termasuk dalam reaksi penyusun. Kedua, substrat adalah koneksi sederhana. Ketiga, hasil dalam reaksi yakni berupa senyawa kompleks. Keempat, dibutuhkan dalam sebuah energi. Kelima, memiliki sifat endotermik. Keenam, bisa atau dapat direplikasi terhadap kemosintesis atau fotosintesis. Hormon-hormon yang berperan dalam proses anabolisme. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Kedua, insulin-like growth factor atau IGF-1 dan IGF-2. Ketiga, insulin. 4. Testosteron. Kelima, estrogen. Penyakit-penyakit anabolisme. Pertama, resistensi insulin. Kedua, defisiensi hormon pertumbuhan atau GHD. Ketiga, kadar testosteron abnormal. Keempat, kadar estrogen abnormal. Sekian dari saya mewakili kelompok saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.